Jiwa yang tertekan. Saudara, beberapa hari ini bahkan seharian ini saya terus menerima WA, saya terus menerima telepon yang masuk, dan semuanya itu ya berbicara tentang jiwa yang tertekan, berbicara tentang jiwa yang merana, jiwa yang putus asa, jiwa yang tertekan. Nah, makanya malam hari ini saya beri tema itu. Tadi siang saya menerima telepon dari seorang bapak yang berkata, "Ibu, jiwa saya sedang remuk, jiwa saya sedang hancur." Kenapa? Karena istri saya sedang terbaring di rumah sakit di kota yang berbeda, dan saya hari ini sudah menerima keputusan saya diliburkan dari pekerjaan saya. Saya tidak bisa pulang berjumpa dengan istri saya, dan betapa berkecamuk jiwa saya galau, saya tertekan ibu malam ini, sore ini. Lalu saya berdoa, saya hanya bilang kepada dia, ya ingat Tuhan, ya tidak ada tempat lain, bahkan tidak ada cara lain selain kita datang di kaki Tuhan, selain kita datang ya kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita. Saudara, malam hari ini saya mengambil pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 42, ya. Mazmur 42 ayat yang ke, ya kalau kita baca ayat yang keempat mulai. Mazmur 42 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, Mazmur 42 ayat 4. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-6 berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ya, ya, saudara, firman ini berkata, Daud pernah menulis satu Mazmur yang dia berkata bahwa jiwanya tertekan. Ya, saudara, saya percaya mungkin di antara kita hari-hari ini sedang mengalami masa-masa kesukaran. Tapi mungkin kita tidak seperti Daud yang pernah mengalami, saudara, bagaimana dia mau dibunuh, ya. Bagaimana raja mencari Daud untuk dibunuh, ya. Dan Daud merasakan betapa tertekannya. Kenapa? Karena kematian itu berada di depannya, saudara. Saudara bisa bayangkan, raja atas satu bangsa itu menyuruh mencari Daud untuk dibunuh, saudara. Saya bisa membayangkan betapa jiwanya tertekan. Kenapa? Sekali lagi kematian di depan mata. Hari ini ya, mungkin kita ada banyak ketakutan yang membuat jiwa kita tertekan. Bahkan ada banyak orang takut, Bu, kalau saya kena corona bagaimana gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi malam hari ini, saudara, saya mau berkata kepada kita semua, mari kita itu bersikap seperti Daud. Ketika dia mengalami gundah gulana, ketika dia mengalami tertekan, jiwanya galau, dia berkata ya, kepada jiwanya, dia perintahkan jiwanya, dia bilang ya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, ya? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Daud sedang berusaha memerintahkan jiwanya untuk percaya kepada Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Saudara, di hari-hari yang seperti ini, kita semua tahu tidak ada gunanya dan tidak ada satu faedah untuk kita khawatir dan takut. Memang keadaan di sekeliling kita mungkin ya membuat kita gelisah dan takut. Tapi Alkitab berkata bahkan dengan kekhawatiran kita tidak bisa menampakkan sehasta pun pada jalan hidup kita. Artinya apa? Ketakutan kita, kecemasan kita tidak akan bisa merubah apapun di hidup ini. Ya. Tetapi yang namanya jiwa manusia itu, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Ya, ketika pikiran kita kacau, maka turun ke dalam perasaan kita. Waktu perasaan kita juga kacau, maka turun kepada kehendak. Makanya kenapa orang bisa bunuh diri, saudara? Karena pikirannya kacau, turun perasaannya kacau, lalu kehendak timbul keinginan untuk melakukan sesuatu. Dengar baik-baik malam ini, gundah gulana, tertekan, kecewa, gelisah tidak akan bisa mengubah keadaanmu. Jadi malam hari ini saya berkata kepada orang yang telepon saya tadi sore, daripada engkau tertekan, sebaliknya hari ini percayalah kepada Tuhan. Ya, Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Saudara, salah satu kunci untuk kita bisa keluar dari tekanan hari-hari ini itu adalah perintahkan jiwa. Berbicaralah kepada dirimu sendiri, peringatkan firman Tuhan kepada dirimu sendiri. Ya, seperti Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada harapan lain hari-hari ini, saudara. Bahkan sampai detik ini, malam ini, ya, kita bahkan tidak tahu sampai kapan keadaan ini. Tadi sore saya masih mengobrol dengan suami saya. Suami saya bertanya kepada saya, sampai kapan begini ya? Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Ya, sampai kapan kita berada di rumah nggak boleh ngapa-ngapain? Ya, bahkan ada beberapa orang yang WA ke saya, Bu, tolong bantu dalam doa, Bu. Kenapa? Karena ya mungkin karena terlalu sering di rumah bersama-sama, tidak ada pekerjaan, apalagi penghasilan berkurang, yang ada tuh pertikaian di dalam rumah. Suami istri berantem, ribut, kacau dengan anak-anak yang harus belajar bersekolah. Ya, hari-hari ini ibu-ibu semua mengeluh. Bayangkan 3 mata pelajaran dia harus ngajarin anaknya. Kalau di sekolah itu 1 mata pelajaran 1 guru. Kalau di rumah, saudara bisa bayangkan 3 mata pelajaran mamahnya yang harus ngajar. Itu menimbulkan, dia bilang, saya jadi tertekan, ibu, saya emosi, saya marahin anak. Lalu suami datang, saya juga marahin suami. Semua serba tertekan. Tapi hari ini, saudara, kalau engkau mau jadi pemenang, memang keadaan ruwet di sekeliling kita, sulit masa krisis ini. Ya, tapi biar kita mau belajar dari Daud, dia bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Ya, dia bilang apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Daud memotivasi dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya juga berkata kepada orang-orang yang sudah masuk dalam WA saya. Kadang-kadang orang tuh, ibu, saya mau mengampuni ibu, tolong doakan supaya saya bisa mengampuni. Tidak bisa saya berdoa, saudara. Ketika engkau menyadari engkau masih punya kepahitan, engkaulah yang harus memotivasi dirimu. Ya, kalau perlu perkatakan seperti yang Daud bilang. Ya, dia bilang, jiwaku, kenapa engkau tertekan? Ya, di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika engkau merasa tidak mampu untuk keluar, hari-hari ini saya juga menerima orang yang SMS, ibu, saya berselingkuh, saya mau keluar dari dosa ini tapi saya tidak mampu. Engkau mampu ketika engkau perkatakan kepada jiwamu, hai jiwaku, ya, aku pasti mampu melakukan firman. Aku mampu untuk hidup dalam kekudusan. Aku mampu untuk bersyukur. Saudara, motivasi dirimu sendiri. Makanya saya selalu bilang, ya please ya, tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Kita lah yang bisa menolong kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu, yang belum saya balas WA-nya, saya minta maaf. Karena saya mendahulukan persoalan yang benar-benar penting. Ya, saya mendahulukan yang benar-benar terpenting di antara semua yang penting. Saya tahu semua masalah saudara itu penting, tapi saudara bisa bayangkan setiap hari saya harus membalas ratusan WA. Jadi jangan marah, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Saya mendahulukan yang terpenting di antara semua yang penting. Tapi saya mau memotivasi saudara malam hari ini sesuai firman Tuhan. Mari kita memotivasi diri kita sendiri. Kalau engkau hari ini kecewa, engkau tertekan, engkau gundah gulana, engkau takut, engkau khawatir, perkatakan kepada dirimu, hai diriku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, mari kita mulai jadi motivator bagi diri kita sendiri. Mari kita perkatakan firman bagi diri kita sendiri. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-6, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada Tuhan. Ya, karena itu aku ingat kepadamu. Ketika pemazmur merasa jiwanya tertekan, dibilang di saat jiwanya tertekan, ingat Tuhan, saudara. Ya, siapa yang akan kita ingat ketika tertekan? Tuhan.
Ya, saya berkata kepada Bapak yang telepon saya tadi, Pak, hari ini berlutut di kaki Tuhan, datang duduk di kaki Tuhan. Kita nggak punya kekuatan lain. Memang semua sedang terjadi dan rasanya semua terjadi begitu saja. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, dan kita mau perintahkan diri kita sendiri ini loh. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, aku tidak mau tertekan. Kenapa engkau gundah gulana? Pujilah Tuhan. Memang aku tahu keadaan sulit, aku tahu masa sedang krisis, tapi aku mau berkata, Tuhan itu baik dan Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara, malam hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mau sepakat dan ketika kita mau memerintahkan jiwa kita, dan ketika kita mau mengambil keputusan malam ini dan berkata, Tuhan, kami mau bersyukur. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami mau bilang, Engkau terlalu baik. Kami mau bilang, Engkau Tuhan yang dahsyat. Ketika jiwa kami sedang tertekan malam ini, kami mau bilang, hai jiwa, pujilah Tuhan, hai jiwa. Di dalam apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau bilang, Tuhan baik. Tuhan ada penolong. Tuhan adalah Allah yang memberikan kelegaan kepada kami. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku dalam Tuhan.